Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku mulai ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan online. Amin. Dan semoga kita tetap dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat walafiat dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Langsung saja materi pada malam hari ini, pada pertemuan hari ini, yaitu pembuatan poster. Apa itu poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang suatu gambarnya itu berupa huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Pengaplikasiannya biasanya ditempel di dinding atau di permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Kenapa aku tebelin mencari perhatian mata sekuat mungkin? Karena tujuan dari poster itu sendiri yaitu menjadi pusat perhatian bagi orang-orang yang melihat pada saat waktu itu. Contohnya sedang di jalan lihat poster yang ada di pinggir jalan, itu posternya harus dibikin semenarik mungkin agar perhatian mata orang-orang itu tertuju pada poster yang kalian bikin. Gitu. Biasanya poster dibuat sebagai sarana iklan, pendidikan, propaganda. Propaganda ini kayak seruan aksi seperti kemarin aksi demo Omnibus Law dan yang lainnya, kemudian sosialisasi dan dekorasi. Yang marak kali ini nih, kalau di Jember itu, bukan di Jember sih, seluruh Jawa Timur itu pemilu raya. Pemilu raya itu pemilihan bupati, pilgub. Yang sekarang banyak poster-poster. Pastinya yang bikin poster itu juga mencari perhatian mata sekuat mungkin. Kayak bikin kata-kata bagus lah, gokil lah, bikin kata-kata yang menarik. Contohnya yang ada di jalan-jalan. Lanjut, icon-icon dalam Corel. Mungkin aku nggak banyak ya menjelaskan icon-icon di Corel karena icon di Corel itu banyak sekali dan nggak mungkin pertemuan kali ini tuh semuanya bisa terbahas dalam icon-icon Corel ini. Cuman aku mau nunjukin aja, pick tool, ada shape tool, ada crop tool. Mungkin kalian sudah tahu lah, sudah tidak asing dengan icon-icon ini dan fungsinya. Ada zoom tool, ada freehand tool, ada artistic media tool, ada rectangle tool, ada ellipse tool, ada polygon tool, ada text tool, parallel dimension tool, ada standard connector tool, dot shadow tool, transparency, kemudian color overlay tool. Nah, ini contoh poster. Ini aku ngasih contoh yang simpel-simpel aja ya, tapi menarik. Menurutku sih ini menarik dilihat di mata masyarakat. Yang pertama ada seruan membuang sampah dengan bijak pada tempatnya. Yang kedua ada cara mencegah COVID-19. Nah, ini yang marak sekarang. Kemudian ada
yang ketiga contoh let's study from home. Ini menurutku contoh poster yang bikin menarik sih, bikin mata itu ingin membacanya, ingin melihatnya. Apalagi yang tengah ini, cara mencegah COVID-19. Ada tipsnya, ada pencegahannya. Oke, biar gak lama-lama, kita langsung praktek aja. Kalau kalian pertama buka Corel itu sebenarnya gini, Corel maupun Photoshop dan lain-lainnya itu tergantung materi sih, tapi tergantung terbiasanya kalian memakainya. Kalau kalian semakin biasa memakai Corel atau Photoshop dan lainnya, kalian pasti pinter, mesti pro. Tapi meskipun kalian banyak belajar tentang Corel, tentang Photoshop, banyak materi yang didalami, tapi kalau kalian jarang menggunakannya, pastinya ketika membuka pertama kali itu pasti zonk. Sama aku juga kayak gitu. Lama nggak buka Corel, jadinya belajar lagi seperti itu. Kalau desainer, pastinya teman-teman yang udah di organisasi, apalagi di bagian desain, itu pasti paham lah. Oke, aku lanjut. Pertama itu Ctrl N untuk membuat project baru, create a new document. Masih di PPT, Mas? Kenapa? Masih di PPT. Masih di PPT. Share screen-nya. Bentar. Oh. Udah pindah ke Corel ya? Udah, Mas. Oke, pertama Ctrl N. Ctrl ini membuat dokumen baru. Yang atas ini buat nama. Kemudian ada preset destination, kemudian size. Aku pakai A4. Tingginya ini, lebarnya tingginya. Terus primary color mode ini RGB ini biasanya buat layar aja, kalau CMYK ini biasanya buat percetakan agar tampilannya itu tidak pecah. CMYK aku pakai RGB aja. Karena icon atau fungsi dari Corel tersendiri banyak sekali, jadi aku ini bakalan membuat ayo kita membuat poster tentang COVID-19. Nantinya apa yang aku klik, apa yang aku lakuin di Corel ini, jika kurang jelas, langsung di stop gak apa-apa, tanyain apa yang aku klik. Paham kan ya maksudku, teman-teman? Paham, Mas. Oke, lanjut. Pertama aku pakai rectangle tool. Yes. Biar langsung ke, aku mau buat ini tepinya. Biar langsung ke garis tepi, double klik aja. Counter ini gunanya untuk membuat garis tepi ini. Jadi yang di luar, kemudian ini jaraknya 5 mm atau 0,5 cm. Jaraknya ke dalam gini, aku buat kotak lagi. Teman-teman bisa langsung coba di laptopnya. Kemudian aku pakai ini point line. Ini gunanya
kayak nulis itu, nulis bukan nulis name sih, kayak bikin garis gitu. Kemudian aku kasih warna. Ini kalau mau ubah warna ini double klik. Transparansi tool. Jadi kalian nonton Belum sih. sampai sini ada yang bingung? Oke, kalau gak ada lanjut.
Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, aku lanjut. Belum ada, Kak. Oke, aku lanjut. Eh, aku sebelumnya karena ini aku udah lumayan. Sebelumnya aku ini bikin bahannya ini kata-kata, cuma kata-kata, kemudian tips, kemudian seperti ini, kemudian ada icon-icon seperti ini. Bahannya cuma itu sih. Lebihnya ini yang tak bikin barusan, cuman tinggal kopas ya ininya, kata-katanya sama icon-iconnya ini. Kopas ke sini, kemudian aku percantik ya, percantik, perhalus lah, biar tujuan dari poster sendiri itu kan menarik mata kan, jadi biar kelihatan menarik. Oh iya, perlu diketahui juga, aku dulu
kenapa aku masih ingat bikin kayak gini, karena dulu pada waktu KKN temaku terkait COVID, jadi aku bikin bagaimana sih cara menghindari COVID melalui poster, dan aku pajang di masjid-masjid di daerah rumahnya aku. Mungkin sudah umum ya yang aku lakuin tadi itu sampai sekarang. Aku mau nambahin simbol sini. Kalau mau nambahin simbol di Corel sendiri itu Ctrl F11. Nah, tinggal cari di sini simbol-simbolnya, karakter-karakternya tinggal cari di sini. Sambil nunggu dan aku lanjut ya selesai.
Oke, ini aku sudah buat poster tentang cara mencegah COVID-19. Poster ini ada di PPT tadi, di contoh di bagian tengah-tengah, di yang ini. Aku bikin kayak gitu karena menurutku menarik ya. Dan ini juga tampilannya menurutku juga orang-orang pengen membacanya gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Seperti yang aku bilang tadi, untuk Corel, desainer lah. Corel, kemudian Photoshop dan lain-lainnya itu tentang kebiasaan kita. Lebih sering kita membuka Corel, bikin poster, gabut bikin poster gitu. Jadi lebih pro timbangnya cuma belajar materi. Kalau nggak langsung praktek, itu menurutku sih lebih pro yang sering buka poster, sering bikin poster di Corelnya itu. Menurutku itu sih. Aku aja yang dulu dari SMA seneng bikin poster, bikin banner, bikin yang lainnya kayak seni lukisan gitu. Dulu aku kan di teater sih. Jadi aku suka gitu. Pas ketika kuliah ketemu codingan, lama gak dibuka Corelnya, jadi zonk. Udah belajar dari awal lagi. Aku juga kadang tutorial gitu. Di YouTube banyak kok. Ini ada di YouTube, cuman aku lihat itu nggak sama sih. Sama tapi nggak sama. Tampilannya itu sama tapi pembuatannya itu beda. Versi ini versinya aku. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, silakan. Saya sendiri nggak ada, Kak. Atau yang lain, Kak. Langsung voice saja ya. Yang mau tanya. Oh, ini aku lihat chat. Mas, cara buat gambar seperti virus itu gimana? Apa harus download? Nah, untuk icon kayak gini nih menurutku kalau dibikin di Corel itu agak susah ya, karena ada bintik-bintiknya dan warnanya ini nggak serial gitu. Jadi aku download di Google aja lebih gampang gitu iconnya. Begitupun icon-icon yang lain, kalau cuma icon kayak background kayak gini ataupun kayak gini nih, itu sih bisa dibikin sendiri. Kalau icon virus kayak gini agak sulit sih, jadinya kalau aku cari di Google. Kalau teman-teman pengen bikin sendiri ya gak apa-apa, gunakan kreativitas kalian. Kalau kemampuan aku sendiri sih sampai sini aja dulu. Jadi aku cari di Google kalau icon ini. Dari siapa ya? Cahyadi Setia Panata Gama. Mungkin ada feedback dari Cahyadi. Kalau gak ada feedback, aku langsung ke pertanyaan Muhammad Saiful. Mas, tadi cara gradiasi merah hitamnya gimana, Mas? Oke, aku bikin lagi ya di sini, langsung praktek aja ya, biar
Kalau materi kalau aku nyampaikan secara materi itu sulit nangkepnya. Jadi langsung aja ya, untuk gradiasi merah sama hitam ini, pertama bikin rectangle tool, bikin kotak dulu. Kotak dulu kita warnai merah tadi seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan garis hitam di pinggir ini, klik di sini, kemudian ini diklik kanan, jadi hilang. Kalau diklik kiri, gambarnya yang hilang, diklik kanan. Kemudian setelah hilangkan garisnya itu, Ctrl C, Ctrl V, copy paste, kemudian kasih gambar hitam, kasih warna hitam. Kemudian di transparency tool, tarik panah ke kiri. Nah, sudah bisa jadi gradiasi. Kemudian aku kan ngambilnya setengah sini kan, di tengah ini. Jadi yang sudah di copy di bagian depan itu aku tarik ke tengah sini. Nah, jadi gradiasi kayak gini. Atau kalau nggak mau ditarik juga nggak apa-apa. Jadi seperti itu, Muhammad Saiful. Mungkin ada pertanyaan lagi atau feedback dari Muhammad Saiful, silakan. Oh iya, ini saya pakai Corel X8. Sebenarnya aku mau pakai Corel X7 sih, tapi X7 laptopnya aku itu error. Jadi laptop ini pinjam punya temanku, kebetulan ada X8, jadi aku pakai. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kemudian kalau sudah bikin seperti ini, kita ekspor ke gambar. Caranya itu Ctrl E. Nah, ke JPG. Atau file, ekspor, taruh aja di dokumen. Jangan lupa ini JPG. Kemudian ekspor. Pertanyaan dari dia, Mas, cara memilih warna-warna gitu gimana, Mas, yang cocok itu? Dari ini maksudnya warna perpaduannya atau aku milih warnanya ini? Kalau aku milih warnanya ini, sesukanya aku sih, sesenangnya aku pakai logika aja, pakai logika sama perasaanmu aja. Kalau dirasa bagus ya dipakai aja, tapi kalau masih dirasa kurang bagus, pilih warna di sini. Perpaduan. Nah, perpaduan ini selera aja sih. Kalau dirasa perpaduannya gradiasi merah hitam sama biru sama coklat ini bagus, ya pakai aja. Atau enggak, ketika kamu milih warna gradiasi merah hitam ini sama biru itu kurang cocok, langsung aja ganti di sini. Langsung cari warna yang cocok. Kiranya mungkin warna ini. Nah, jadi lebih cerah gitu. Terserah kalian. Jadi pikiran sama hati itu jadi satu untuk milih warna. Jadi kalau cowok biasanya cuma pakai logika, hatinya juga dipakai. Iya, siap, Mas, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, cara dari Muhammad Maulana. Cara crop icon virus yang di samping kanan itu, Mas. Sebenarnya ini bukan di crop pakai crop tool ini ya, bukan ya, Bu.
Caranya itu yang misalkan aku tarik lagi icon ini. Caranya itu aku gini kan, masukkan ke dalam sini ya. Nah, otomatis ini kan lebih dari garis ini kan. Ini aku jadikan curves dulu, kemudian klik kanan lagi, kemudian power clip inside. Kemudian klik di garis yang ini. Garis yang pengen dipotong. Nah, itu. Jadinya ke crop sampai garis itu aja. Ini namanya big hand. Big hand itu bisa sih, big hand itu shift back down. Tapi kalau pakai ini shift back down, jadinya paling ke belakang, paling belakang gambar ini. Jadi mending klik kanan. Kalau nge-crop ini klik kanan, kemudian inside, klik garisnya. Nah, seperti itu. Oke, sama-sama Muhammad Maulana. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait pembuatan poster tadi? Mungkin yang SMA ini dulu ada materi pembuatan Corel, tapi dulu masih pengenalannya kayak ini kursor, ini shape tool, crop tool, zoom tool dan lain-lainnya. Pengenalannya, ke prakteknya masih belum. Kadang ada yang praktek sendiri. Jadi sekarang kalian praktek bikin poster kayak gini. Pas TM kemarin dengar-dengar itu udah dikasih tugas bikin poster terkait apa terkait kemarin itu ya. Sumpah Pemuda. TM kemarin itu bikin poster tentang apa ya? Yang disuruh Pak Yan. Sumpah Pemuda, Mas. Nah, terkait Sumpah Pemuda itu. Jadi sedikit banyaknya kalian udah paham dan udah mencoba sih poster itu. Ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Yang jadinya yang tak ekspor itu hasilnya seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini sudah diekspor dan sudah siap dicetak. Dicetak atau di-share di media kalian. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Intinya pesan dari aku sih kalau emang mau fokus di Corel, perbanyak bikin suatu seni, bisa poster dan lain-lainnya. Jadi Corel maupun Photoshop dan lainnya itu kalian terbiasa membukanya, maka kalian semakin pintar dalam membuat suatu seni yang ada di Corel ataupun di Photoshop. Tapi kalau kalian cuma materi-materi aja, Corel adalah ini atau caranya seperti ini tanpa praktek, nihil menurutku ya. Kalian bisa membuat poster seperti ini. Jadi intinya itu praktek, praktek, dan praktek. Materi bisa menyusul sambil praktek sambil materi. Gitu menurutku.
Oke, ini nggak ada yang ditanyakan lagi ya. Kalau nggak ada, mungkin ada tambahan dari Bang Satrio. Cukup. Oke, kalau gitu aku tutup. Oh iya, untuk tugasnya itu nanti menyusul ya, akan disampaikan di grup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari COVID-19 ini karena virus ini sangat berbahaya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. رقت عيناي سوقا ولطيبة دربت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورزقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلبي تملك ومن kalian lebih ngomong dulu kok sih dia Widi bisa gurunya pertama baru
Oke,